Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya Indah Nalita Fauzia Juaini dengan NIM J00250886 dari kelompok B4 akan menjelaskan tentang anatomi trunkus encephalitis, nervi cranialis, dan juga circulus arteriosus wilisi. Kita mulai dulu dari laporan pertama. Jadi untuk laporan 1A tentang substansia anatomi dari substansia nigra. Jadi substansia nigra itu letaknya ada di mesencephalon. Nah, mesencephalon sendiri itu ada di trunkus cerebri bersama dengan pons dan juga medula oblongata. Nah, ini untuk substansia nigra dia tuh ada di dalam struktur pedunculus cerebri. Nah, di struktur ini substansia nigra itu bakal membagi pedunculus cerebri tadi jadi dua, jadi crus cerebri di bagian anterior dan juga tegmentum mesencephali di bagian posteriornya. Nah, substansia nigra ini itu sebenarnya merupakan nukleus motorik yang besar dan warnanya itu gelap. Nah, warna gelapnya itu gara-gara pigmen melanin yang ada di badan sel sarafnya. Terus, substansia nigra ini merupakan komponen penting pada sistem motorik ekstrapiramidalis dan dia ada hubungannya dengan ganglia basalis yang nanti akan dibahas juga. Nah, untuk substansia nigra sendiri dia tuh ada terdiri atas dua pars, ada yang pars kompakta dan juga reticularis. Perbedaannya kalau pars kompakta itu dia berpigmen neuron berpigmen neuromelanin dan itu pigmen itu merupakan hasil sampingan dari pembuatan dopamin yang merupakan yang berfungsi pada lintasan dopaminergic nigrostriatal. Terus kalau yang pars reticularis itu letaknya di ventral dari pars compacta dan dia tuh mengandung neuron yang tidak berpigmen. Nah, pada penyakit Parkinson, bagian otak yang terdegenerasi atau mengalami kerusakan dan kematian sel itu adalah substansia nigra yang ada di pedunculus cerebri ini yang membagi crus cerebri yang membagi pedunculus cerebri menjadi crus cerebri dan juga tectum mesencephali. Terus 1B tentang anatomi dari ganglia basalis. Nah, ganglia basalis itu merupakan substansia grisea atau nukleus yang letaknya itu di sentral dari hemisferium cerebri atau di antara thalamus dengan substansia alba hemisferium cerebri. Nah, kalau di gambar ini itu merupakan substansia grisea yang terlihat atau yang terlihat lebih gelap itu merupakan ganglia basalisnya. Nah, ini merupakan gambar dari ganglia basalis. Jadi di ganglia basalis itu ada tersusun atas 4, ada yang pertama tuh nucleus caudatus. Nah, nucleus caudatus ini tuh bentuknya melengkung dan dia tuh ada kaputnya atau kepalanya di ujung anterior, terus nanti di bagian posteriornya, di ujung posteriornya bakal menjadi cauda atau ekor. Nah, kaput nucleus caudatus itu nanti bakal melanjutkan diri ke dalam putamen dan cauda nucleus caudatus ini bakal berakhir di kompleks amygdaloideum. Selanjutnya ada nucleus lentiformis. Nah, untuk nucleus lentiformis ini ada terdiri dari dua bagian, ada yang putamen di bagian lateral dan juga globus pallidus yang di bagian medialnya. Nah, dia tuh bakal dipisahin sama lamina medullaris externa. Terus yang ketiga itu ada corpus amygdaloideum. Corpus nucleus amygdaloideum itu berhubungan dengan yang namanya sistem limbik. Dan ini tuh berhubungan erat juga dengan uncus yang ada di gyrus hippocampus. Terus juga pada ganglia basalis itu ada claustrum, di mana dia tuh merupakan lamina grisea tipis di antara putamen dan juga insula. Selanjutnya, di 1C kita akan bahas tentang trunkus encephalicus. Nah, trunkus encephalicus itu terdiri atas mesencephalon, pons, dan juga medula oblongata. Nah, ini secara umumnya, jadi yang paling atas itu dari mesencephalon. Di mesencephalon itu ada pedunculus cerebri yang tadi udah sempat dibahas di di sebelumnya, dan juga ada tempat keluar dari nukleus nervus. Nah, di mesencephalon ini di pedunculus cerebri ini ada tadi crus cerebri dan juga tectum mesencephali. Di sini juga ada struktur fossa interpeduncularis dan juga aqueductus mesencephali. Nah, untuk selanjutnya di yang pons atau bagian di bawah dari mesencephali itu ada pons. Nah, pons ini ada bagian ventral atau basilaris dan juga bagian dorsal atau tegmentalis.
Terus yang medula oblongata itu ada aspek interna dan juga aspek eksterna. Nah, di aspek eksterna ini bisa dilihat dari ventral dan juga dorsal. Selain ini merupakan kalau dilihat dari aspek internanya, di sini ada nukleus. Terus lanjut ke laporan kedua tentang yang pertama circulus arteriosus Willisi. Nah, jadi di circulus arteriosus Willisi ini terdiri dari di sini ada arteri carotis interna di bagian anterior. Itu nanti bakal bercabang jadi arteri cerebri anterior dan juga arteri cerebri media. Terus bisa dilihat di sini ada 2 arteri vertebralis di bagian posterior, itu nanti bersatu menjadi arteri basilaris. Nah, dia tuh bakal memvaskularisasi truncus cerebri tadi, terus nanti dia bakal bercabang jadi arteri cerebri posterior. Terus, 2 arteri cerebri anterior itu bakal dihubungkan sama yang namanya arteri communicans anterior. Nah, arteri cerebri posterior dengan arteri cerebri media itu bakal dihubungkan dengan arteri communicans posterior. Bisa dilihat di gambar yang sebelah kanan itu, arteri basilaris tadi itu bakal memvaskularisasi bagian dari pons dan truncus cerebri. Terus, truncus encephalics. Jadi, ini lebih detailnya di truncus encephalics itu tadi ada dari mesencephalon, pons, dan juga medula oblongata. Dan di mesencephalon, ini ada struktur pedunculus cerebri, dia ada crus cerebri dan juga tegmentum mesencephali, dipisahkan oleh substantia nigra. Terus ada yang namanya tadi tegmentum mesencephali itu merupakan nukleus merah atau ruber, dan ini tuh bakalan berwarna merah karena dia tuh mengandung ferrum atau besi yang tinggi. Terus di sini juga ada struktur fossa interpeduncularis. Dia tuh bakal ditembus sama fossa darah arteria centralis posteromedialis, dan dia bakalan membentuk daerah yang berlubang-lubang. Disebutnya sebagai substantia perforata posteriora. Terus di daerah ini juga bakal jadi tempat keluar dari nervus 3 yang nantinya bakal membentuk suatu alur gitu yang disebut sulcus nervi oculomotori. Terus di bagian sini ada lubang aqueductus mesencephali yang menghubungkan ventricle tertius dengan ventricle quadratus. Terus di tectum mesencephali itu nanti ada terdiri jadi colliculus inferior dan juga colliculus superior, dan dua colliculus ini merupakan pusat dari visual sensorimotorik, visual integrasi visual sensorimotorik. Terus juga tadi yang colliculus superior itu untuk mengatur jelas visual, sementara yang inferior itu untuk mengatur auditori. Terus lanjut ke pons. Oh ya, ini juga di mesencephalon. Kalau bisa dilihat di sini gambaran di gambar yang atas itu ada colliculus inferior dan superior. Terus ada di inferior dari colliculus, di cauda dari colliculus inferior itu merupakan tempat keluar dari nervus 4. Di sini juga ada bangunan brachium colliculus superior, terus ada geniculum lateral dan juga medial, dan brachium colliculi inferior. Terus di bagian pons itu ada bagian tadi ventral dan juga dorsal. Kita bahas dulu dari ventral atau basilaris. Jadi di bagian pons bagian pars basilaris ini bisa dilihat bangunannya kayak seperti ini. Terus dia bakalan divaskularisasi oleh arteri basilaris dari bagian dari circulus arteriosus Willisi. Sementara kalau dilihat dari pars tegmentalis atau dorsal, ini ada yang namanya sulcus mediano posterior, terus ada colliculus facialis, ada stria medullaris, dan juga ada sulcus limitans. Selanjut ke medula oblongata. Medula oblongata yang aspek eksterna dari bagian dilihat dari ventral terlebih dahulu. Di sini ada struktur piramis yang merupakan penonjolan karena ada pendesakan dari tractus piramis atau corticospinalis. Terus juga di samping-sampingnya itu ada oliva yang merupakan penonjolan karena ada pendesakan dari nukleus olivarius yang inferior. Terus juga di sini bisa dilihat ada sulcus ventrolateral atau anterolateral. Itu nanti bakal dilewatin sama nukleus dari nervus vagus.
Terus juga di tengahnya ini ada decussatio pyramidum, dan decussatio pyramidum ini bakal memisahkan merupakan tempat memisahnya tractus pyramidum. Di sini juga ada fissura mediana anterior, dan juga ada nervi cranialis yang keluar dari medulla oblongata. Ini ada nervus glossopharyngeus 9, nervus vagus 10, hypoglossus 12, dan accessorius 11. Dan kalau dilihat dari bagian dorsal, ini ada sulcus posterolaterales yang dia bakal dilewatin oleh nervus 9, 10, dan juga 11. Dan struktur-strukturnya ini ada trigonum nervi hypoglossal, trigonum nervi vagi, terus ada obex, terus ada tadi sulcus posterolateralis, sulcus intermedius posterior, ada fasciculus cuneatus dan juga fasciculus gracilis. Terus ada tuberculum cuneatum dan tuberculum gracilis. Nah, terus ini medulla oblongata dari aspek interna. Selanjutnya kita akan bahas tentang nervus cranialis yang keluar dari pons. Nah, jadi untuk nervus cranialis yang keluar dari pons ini ada nervus trigeminus 5, abducens 6, facialis 7, dan juga vestibulocochlearis atau 8. Nah, untuk lebih detailnya, tadi ada nervus trigeminus atau nervus 5, dia tuh fungsinya GSA dan juga SVA, dia tuh bakal keluar dari brachium pontis. Nah, untuk fungsinya, yang GSA itu bakalan menginervasi ketiga cabang dari nervus trigeminus. Yang pertama itu nervus ophthalmicus, nervus 5 cabang 1, nervus 5, itu dia bakal menginervasi sensorik area dahi, kulit kepala depan, palpebra superior, kornea, konjungtiva, kavitas nasal, dan juga sinus frontalis. Untuk nervus maxillaris atau cabang 2 dari nervus trigeminus itu dia bakal menginervasi sensorik palpebra inferior, palatum, kavitas nasalis, dan juga sinus maxillaris. Terus cabang ketiganya itu nervus mandibularis, dia bakalan menginervasi sensorik situs facialis inferior, meatus acousticus externus, fossa temporalis, 2/3 bagian anterior dari lingua, dan juga mandibula. Terus untuk yang SVA atau special visceral efferent, dia bakal menginervasi musculus temporalis, musculus masseter, musculus pterygoideus, medialis dan lateralis, terus musculus tensor tympani, musculus tensor veli palatini, dan juga musculus mylohyoideus. Selanjutnya ada nervus abducens atau nervus 6 yang keluar dari sulcus bulbopontinus. Dia ini memiliki fungsi GSE atau general somatic efferent. Dia bakal menginervasi musculus rectus lateralis. Terus nervus facialis atau nervus 7, dia keluar dari angulocerebellopontinus. Dan ini fungsinya yang general somatic efferent, dia bakal menginervasi sensorik meatus acousticus externus. Kalau yang special visceral afferent, dia bakal berfungsi atau menginervasi bagian pengecapan 2/3 bagian lidah. Terus yang general visceral afferent, dia bakal menginervasi glandula lacrimalis, glandula submandibularis, dan juga glandula sublingualis. Terus dia juga bakal menginervasi membrana mukosa, cavitas nasalis, dan juga palatum mole. Untuk fungsi special visceral afferent, itu dia bakal menginervasi sebagian besar dari muskuli pada situs facialis atau otot-otot yang mengatur mimik wajah, dan juga kulit yang berasal dari derivat arcus bronchialis 1, serta musculus stapedius dan juga musculus stylohyoideus. Nervus terakhir yang keluar dari pons adalah nervus vestibulocochlearis atau nervus ke-8. Dia keluar dari angulus cerebellopontinus juga. Dia memiliki fungsi special somatic afferent. Dia ada 2 divisi. Divisi pertama itu yang vestibuler. Kalau yang vestibuler ini dia bakalan dia berfungsi untuk impuls sensorik ketika posisi tubuh yang bakal digunakan untuk mengatur keseimbangan oleh sistem vestibuler. Terus untuk yang divisi cochlearis, dia itu bakal berfungsi untuk impuls sensorik dari pendengaran.
Sekian laporan anatomi 2.3. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.